Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nur Nafiia. Kali ini saya akan memberikan informasi bahwa mulai minggu depan saya dalam waktu 1 minggu akan melakukan publikasi konten 3 kali, yaitu hari Senin, hari Kamis, dan hari Sabtu. Mohon ditunggu ya, karena biar konsisten, biar nanti kita bisa merasakan pembelajaran yang kontinu ya. Dalam waktu 1 minggu nanti saya akan memberikan informasi konten saya, materi-materi pembelajaran terkait artificial intelligence atau kecerdasan buatan, atau terkait algoritma, atau terkait pemrograman 3 kali dalam 1 minggu, yaitu hari Senin, Kamis, sama Sabtu. Untuk yang hari ini saya akan membahas terkait cara membuat flowchart sama cara membuat pseudocode. Ingat ya, kalau kita mahasiswa informatika itu jangan hanya bisa menulis code saja. Kalau hanya bisa menulis code, hampir semua orang bisa. Tapi yang terpenting adalah memahami cara berpikirnya. Nah, kalau ada flowchart, ada pseudocode, itu cara membantu kita. Cara membantu kita bagaimana memahami suatu langkah menyelesaikan masalah. Contoh misal ya, ini contoh sederhana. Silakan dilakukan inputan nama, kemudian nanti selain nama diinputkan juga nilai, kemudian nanti outputnya adalah nama mahasiswa tersebut, misalkan namanya tampil sama nilai. Selain nilainya tampil juga menampilkan hasil, dia lulus atau tidak. Lulus atau tidak. Nah, ini sangat sederhana ya. Jadi cara menyelesaikannya bagaimana? Harus benar-benar memahami apa yang diinputkan, apa outputnya. Udah seperti itu. Jadi tahu mana input dan mana output. Kalau sudah tahu berarti langkahnya bagaimana? Langsung di sini kalau kita disuruh membuat flowchartnya. Nah, ini mulai. Kemudian semuanya ya, saat kita mau menginputkan, berarti kan harus ada tempat nampungnya. Jadi kalau kita berhubungan dengan inputan, itu pasti ada tempat menampung. Tempat menampung. Tempat nampungnya apa? Kalau di sini namanya adalah variabel. Variabel itu berarti kan harus menyesuaikan. Tempat tampung itu juga harus menyesuaikan. Nah, gitu maksudnya. Menyesuaikan apa? Apa yang diisi. Nah, kayak gini, ini yang diisikan ada karakter. Kan nama itu kan teks. Kalau ini angka. Nah, kalau sudah tahu kayak gini berarti harus disesuaikan juga tipe datanya. Di bahasa Java, karena saat ini saya mengajar, ya saya sebagai dosen, saya mengajar mata kuliah algoritma dan pemrograman. 1, itu saya menggunakan bahasa Java. Ya, bahasa Java. Maka di sini harus kita sesuaikan tipe datanya apa. Nah, kalau membuat flowchart itu tidak perlu sampai detail tipe data. Cukup nama variabelnya. Nah, untuk mendeklarasikan itu simbolnya kayak gini. Segi 6. Namanya adalah preparation. Jadi deklarasikan di sini nama sama nilai. Setelah itu disuruh menginputkan, ini disuruh input, berarti kan harus ada simbol jajar genjang. Nah, input, kenapa kok jajar genjang? Ya, sesuaikan
untuk menginputkan itu simbolnya jajar genjang. Input nama, kemudian nilai. Nah, saat di sini ini ada keterangan outputnya adalah menampilkan lulus sama tidak. Berdasarkan apa? Nah, ini harus tahu berdasarkan apa. Berarti sini ada tipe variabel hasil. Ini tipe data. Variabel hasil terus sama nilai tipe variabelnya. Terus di sini harus kita tentukan, misalkan yang dinyatakan lulus itu jika nilainya lebih dari 80. Jadi batasnya di sini adalah 80. Jadi kalau lebih dari ini berarti lulus. Jika tidak berarti ya tidak. Nah, maka di sini harus ada pengecekan dulu. Karena untuk menentukan lulus sama tidak itu butuh pengecekan. Nah, pengecekan itu simbolnya adalah decision atau belah ketupat. Berarti apakah nilai lebih dari 80? Ya. Berarti di sini keterangannya adalah hasil lulus. Terus jika tidak apa? Hasil tidak lulus. Nah, baru nanti ditampilkan di layar outputnya. Nah, ini sama, saya jadikan satu. Nah, lanjutannya yaitu di sini output atau print nama, nilai sama hasil. Seperti ini. Terus baru selesai. Inilah cara membuat flowchartnya. Nah, kalau disuruh membuat pseudocode-nya, saya tulis ulang tadi. Di sini yaitu ada input nama sama nilai. Terus outputnya yaitu nama, nilainya tampil sama hasil. Hasil lulus atau tidak. Nah, hasil di sini berdasarkan batas nilainya adalah 80. Jadi kalau lebih dari 80 maka lulus. Itu kalau lebih dari 80 di sini. Ya. Terus kalau tidak lulus berarti kurang dari. Nah, tadi flowchartnya saya buat di sini. Mulai untuk mendeklarasikan, untuk menampungkan, maka simbolnya adalah segi 6. Tuliskan nama variabelnya apa. Nama, nilai, hasil. Apa yang diinputkan harus disimbolkan di sini. Nah, jajar genjang, input, nama, boleh dijadikan satu simbol boleh, tapi sebenarnya ini dua inputan ya, nama sama nilai. Nah, biar tahu dia lulus atau tidak, nah ini harus dilakukan pengecekan. Pengecekan itu simbolnya adalah belah ketupat, yaitu apakah nilai lebih dari 80. Jika iya, berarti dia hasilnya lulus. Jika tidak, hasilnya tidak lulus. Tidak lulus, kemudian ditampilkan di layar outputnya apa sesuai perintah. Nah, semua simbol dari flowchart itu harus ada arah panah keluar. Ya. Output dan arah panah keluarnya itu hanya satu, kecuali decision ini. Yaitu outputnya nama, nilai, sama hasil. Sudah selesai. Nah, kalau disuruh membuat pseudocode-nya berarti 1 mulai
Semua ya, saat kita membuat pseudocode ataupun flowchart harus tahu mana mulainya dan mana berhenti. Harus ada. Ini mulai dan berhenti. Harus ada awal dan berhenti. Kalau nggak ada berhenti berarti salah. Terus di sini deklarasi berarti tulis saja deklarasi nama, nilai, hasil. Terus kita inputkan input, nama, nilai, sama hasil. Maaf, hasilnya tidak perlu. Berikutnya nomor 4, yaitu pengecekan if apakah nilai lebih dari 80. Iya, berarti hasil sama dengan lulus. Jika tidak, berarti hasil sama dengan tidak lulus. Nah, kalau sudah semua ini berarti ditampilkan print ke sini, outputnya apa? Nama, nilai, hasil. Nah, baru selesai. Harus selesai itu penutup. Nggak boleh ada lanjutan lagi. Selesai itu penutup. Udah harus ya. Nggak ada lanjutan. Itu cara membuat flowchartnya. Harus bisa memahami ya, bukan hanya bisa nulis code. Mungkin itu ya pesan saya. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.